Jika rezeki seret, hidup terasa berat, hutang banyak, sumpek, hati gak tenang, coba amalkan amalan ini ya. Kita berbanyak baca istighfar, mohon ampun pada Allah. Kita berbanyak baca sholawat apapun itu. Kalau kita pengen hajat cepat terkabul, cepat kilat, baca sholawat munjiat. Kalau pengen punya pohon uang depan rumah, baca sholawat syajaratul nukut. Kalau pengen rezekinya lancar, baca sholawat Jibril. Kalau pengen hati tenang, baca sholawat tibil qulub. Baca sholawat, apapun sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ini tentang hutang piutang ya. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat dari salah seorang teman kita yang mengamalkan sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Tria. Aku sholawatan dari tahun 2020 Mbak. Saya membaca sholawat Jibril, terus saya baca sholawat Jibril itu awalnya cuma 1000 kali. Terus saya berusaha untuk membaca sholawat Jibril 12.000 kali setiap hari. Itu dulu aku pas baru mulai kenal satu koperasi saja. Pas aku hamil tahun 2021 kemarin, aku udah gak pernah sholawatan lagi Mbak Vina. Bahkan habis lahiran karena sibuk sama bayi juga gak sholawatan lagi Mbak Vina. Jadi hutang numpuk, bahkan yang per minggu ini ada yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sama Jumat Mbak Vina. Yang Senin tuh bayarnya 330.000. Terus yang Selasa bayarnya 800.000. Yang hari Rabu 130.000 Mbak Vina. Yang hari Kamis 450.000. Sedangkan yang hari Jumat 300.000 Mbak Vina. Aku pengen nangis banget. Dan sekarang bayi aku umur 6 bulan dan aku baru mulai baca sholawatan lagi Mbak Vina. Karena aku sudah gak kuat rasanya. Setiap hari nangis mikirin utang gak kelar-kelar Mbak Vina. Baru sebulanan ini aku mulai sholawatan lagi. Dulu awalnya suamiku gak tahu Mbak Vina. Dan sekarang aku berusaha untuk baca sholawat munjiat dan aku berusaha untuk ngomong sama suamiku. Dan suamiku sekarang sudah mulai tahu. Awalnya aku baca sholawat munjiat 4 hari. Dapat keajaiban dari sholawat munjiat. Pas aku ngomong ke suami, aku cuma berani ngomong sebagian aja Mbak Vina, yakni 8 juta aja. Alhamdulillah bapak mertuaku juga carikan saya uang. Dan alhamdulillah berkat keajaiban sholawat munjiat, mertuaku dapat 8 juta itu Mbak Vina. Tapi masih banyak yang belum terlunasi Mbak Vina. Saya nonton terus videonya Habib Novel Alaidrus tentang kalau rezeki seret baca sholawat munjiat. Kalau lagi hidupnya nggak tenang baca sholawat munjiat, katanya Habib Novel Alaidrus. Dan saya terus nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur untuk memotivasi saya untuk semangat lagi baca sholawat. Pokoknya saya selalu dengerin ceramahnya Habib Novel Alaidrus dan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, karena menurut saya ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu selalu memotivasi saya untuk selalu yakin sama Allah dengan sholawat. Bahkan ceramahnya Habib Novel Alaidrus itu pun juga selalu menyarankan saya untuk baca sholawat munjiat. Kalau hidupnya sumpek baca sholawat munjiat. Kalau pengen lunas hutang baca sholawat munjiat. Itu kan ceramahnya Habib Novel Alaidrus. Sedangkan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur selalu kalau pengen apapun hajatnya sholawatin saja. Itu saran dari Ustadz Yusuf Mansur. Itulah yang bikin saya memotivasi untuk selalu kuat dan selalu semangat untuk baca sholawat. Akhirnya kemarin tepat hari Selasa kemarin Mbak Vina, ada penagihan angsuran. Sumpah Mbak Vina, biarpun 1000 saya tak ada uang Mbak Vina, tepat
tepat jam 3 orangnya telepon, katanya mau ambil angsuran ke saya Mbak Vina. Jujur, di saat itu saya gugup sekali Mbak Vina, tak tahu harus gimana. Di situ aku ambil wudhu sambil nunggu sholat asar Mbak Vina. Aku terus sholawat, aku baca sholat munjat seperti dari ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur. Aku baca sholawat munjiat terus. Dalam hati aku yakin Allah pasti bantu, karena katanya Habib Novel Al-Aidrus dan katanya Ustadz Yusuf Mansur itu harus dengan penuh keyakinan, yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kita baca sholawat, katanya ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita baca sholawat dan kita harus yakin sama Allah, pasti Allah bantu. Nah, di situ dalam hati aku kan selalu baca sholawat munjiat terus. Pas Gak lama kemudian ya Mbak Vina, setelah saya sholat asar, teman aku datang. Dia tuh habis dapat rezeki katanya Mbak Vina. Terus dia tanya, kamu kenapa kok macam agak susah kelihatannya gitu. Dia nanyain aku Mbak Vina. Saya bilang ke teman aku itu, saya bilang gini, saya ditagih angsuran ini, tapi biarpun 1.000 aku tak ada uang. Aku ngomong gitu ke temanku itu Mbak Vina. Dan alhamdulillah temanku itu kasih pinjaman aku 5 juta. Dia suruh aku lunasin pakai uang itu Mbak Vina. Aku kaget banget ya Allah. Dan aku sangat bersyukur, emang ya pertolongan Allah datang di saat yang tepat. Walaupun saya belum semuanya terlunasi, setidaknya yang saya pakai nama orang yang saya bisa lunasin pakai uang itu. Benar-benar alhamdulillah ya Mbak Vina. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Novel Al-Aidrus. Kalau kita baca sholawat dengan penuh keyakinan bahwa dengan sholawat itu, dengan sholat munjat, bahwa Allah akan menolong kita. Saya benar-benar gak nyangka dan gak menduga kalau ada teman bakalan nolong saya dengan kasih pinjaman uang 5 juta untuk melunasi hutang-hutang sebagian saya. Saya baca sholawat munjiat sama sholawat pohon uang. Saya baca sholawat pohon uang minimal 400 kali setelah sholat isya. Saya baca sholawat munjat setelah sholat tahajud sebanyak 1.000 kali. Terus saya baca sholawat Jibril habis sholat duha. Dan saya baca sholawat Adrikni 100 kali. Masya Allah Mbak Vina, kini hatiku semakin tenang. Alhamdulillah kemarin aku bisa lunasin 2 nama di koperasi per minggu yang saya pakai nama orangnya itu Mbak Vina. Alhamdulillah. Salawat munjiat mengabulkan doa secepat kilat kalau kita penuh dengan keyakinan, seperti ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur. Segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban salawat munjiat yang saya rasakan karena saya terlilit hutang di koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya teman-teman, benar ya teman-teman. Itulah teman kita yang berkirim testimoni tentang kisah keajaiban sholawat munjiat itu tadi dari Mbak Tria ya teman-teman. Nggak ada orang yang mau terlilit hutang ya teman-teman. Semua orang pasti ingin hidupnya itu bahagia, ingin hidupnya itu sukses. Bahkan Mbak Tria pun juga ingin ya hidupnya bahagia dan sukses, karena Mbak Tria ini apa yang dilakukan Mbak Tria itu benar. Selalu nonton videonya Ustadz Yusuf Mansur, dengerin ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus. Di situ Mbak Tria selalu mengamalkan yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan Mbak Tria itu termotivasi, tersemangati oleh ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur. Ketika Mbak Tria lagi sulit-sulitnya, lagi terpuruk, beliau berusaha untuk ambil wudhu sambil nunggu waktu sholat asar. Di situ teringat, termotivasi, tersemangati oleh ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur. Di situ baca sholawat. Nah, ketika hidupnya sumpek, lagi ruwet, rezeki seret, hidupnya nggak tenang, katanya Habib Novel Al-Aidrus dan Ustadz Yusuf Mansur, sholawatin aja. Terus katanya ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus itu baca sholawat munjiat, karena kalau pengen doa dikabul cepat kilat baca sholawat munjiat. Itu ceramahnya Habib Novel Al-Aidrus. Sedangkan kalau Ustadz Yusuf Mansur, kalau pengen apapun, hajat apapun, baca sholawat. Nah, situ betul kalau kita termotivasi dengan siapapun itu ya, entah itu Ustadz Yusuf Mansur ataupun Habib Novel Al-Aidrus, kita segera laksanakan ya, nggak usah nunggu-nunggu kapan Allah kabulin. Itu bukan ranah kita ya teman-teman. Kalau kita ingin hajat
cepat dikabul, kalau pengen lunas hutang, ingin hidup sukses, ingin kaya raya, ingin bahagia, hidupnya nggak ruwet lagi, rezeki nggak seret lagi, itu ikutin, amalin tuh amalan dari Ustaz Yusuf Mansur dan Habib Novel Ali. Terus itu baca sholawat, kita perbanyak istighfar, kita baca sholawat. Yang utama adalah kita sholat tepat waktu ya teman-teman, dan kita hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, baca sholawat munjiat, baca sholawat pokoknya ya, baca istighfar, puasa, itu pokoknya yang sunnah-sunnah tuh ya, baca Al-Quran, itu lakukan, amalkan apapun yang disampaikan seperti para habaib atau alim ulama ya, seperti Ustaz Yusuf Mansur ataupun Habib Novel Ali, itu laksanakan saja. Perkara itu Allah kapan ngabulin, kita nggak penting mikirin itu ya, nggak perlu mikirin itu adalah ranah Allah. Nah, kalau kita semakin yakin dengan Allah seperti saran Habib Novel Ali dan Ustaz Yusuf Mansur itu, kalau kita baca selawat dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong kita, Allah pasti akan bantu seperti Allah bantu Mbak Tria itu. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisahnya Mbak Tria itu tadi yang termotivasi dari Ustaz Yusuf Mansur dan Habib Novel Ali itu tadi bisa menginspirasi kita semua untuk semakin banyak baca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.